Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jose dengan NIM 24 2018 Dan saya Gabriela Kabung dengan NIM 24 2023 009. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang bernama The Tunnel Channel atau yang lebih dikenal dengan Canal, yang dimana proyek ini merupakan terowongan yang menghubungkan negara Inggris kota Folkestone dengan negara Prancis kota Sunget. Dan terowongan ini merupakan terowongan yang berada di bawah laut. Sejarah The Tunnel Channel. Tahun 1802, Albert Matthew Fabio mengusulkan gagasan untuk membuat terowongan bawah tanah. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan negara Inggris ke Prancis. Gagasan yang diajukan adalah membangun terowongan bawah tanah sebagai laju untuk kereta kuda. Dan terowongan ini menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Pada tengah terowongan dibuat sebuah pulau yang tujuannya adalah untuk menyediakan udara segar dan tempat beristirahat kuda-kuda. Perkiraan biaya terowongan yang diajukan adalah sekitar 1 juta pound sterling atau sekitar 19 miliar rupiah. Namun, gagasan ini dilupakan karena pada tahun setelahnya terjadi permusuhan antara Inggris dan Prancis. Tahun 1875, ahli teknik jalan kereta bawah tanah yang bernama Peter William Barlow menyarankan untuk membuat sebuah tabung baja yang mengapung. Tapi gagasan ini ditolak oleh pemerintah karena pemerintah tetap memilih untuk membangun terowongan. Nah, pada akhirnya pemerintah Inggris dan Prancis membuat undang-undang yang memungkinkan konsesi untuk membangun terowongan. Namun, undang-undang ini dibatalkan karena tidak cukupnya dana yang terhimpun. Tahun 1984, pemerintah Inggris dan Prancis mengadakan tender untuk membangun jalur terowongan dengan dana swasta. Hal ini memunculkan 4 pilihan, yaitu terowongan melingkar, jembatan, dan 2 proposal lainnya adalah untuk terowongan kereta. Dan pada tahun 1986, kedua pemerintah menandatangani perjanjian hubungan Prancis dan Inggris di Canterbury, Kent. Dan Channel Tunnel akhirnya terwujud dan selesai pada tahun 1994. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam metode pelaksanaan konstruksi dari proyek ini. Yang pertama, dilakukan bor tanah pada masing-masing negara dengan menggunakan tunnel boring machine ini. Nah, agar tidak terjadi kemiringan dan sesuai rencana dan bertemu di tengah, maka menggunakan alat SpaceX laser beam ini. Nah, untuk cara kerja dari the tunnel boring machine ini, yang pertama kepala TBM ini berputar dan ada hidrolik yang mendorong sehingga terjadi pengeboran tanah. Nah, setelah itu dilakukan pemindahan tanah dengan surveyor belt. Nah, bersama dengan itu dicetaklah beton bertulang dengan spek yang telah direncanakan. Nah, beton precast ini dibuat sesuai segmen-segmen. Nah, segmen-segmen ini akan dipasang dengan menggunakan giant excavator. Nah, untuk sela-sela di antara tiap segmen ini akan dilakukan semen grouting. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah yang pertama, banyak perubahan gagasan pada proyek Tunnel Channel. Yang kedua, butuh waktu yang lama dalam merealisasikan gagasan Tunnel Channel karena masalah politik dan biaya. Yang tiga, dalam mengejar deadline yang diberikan dilakukan pengeboran di masing-masing negara. Yang keempat, dalam mengurangi kerusakan ekosistem dan mengebor tanah kapur, maka menggunakan alat tunnel bore machine. Yang kelima, menggunakan space laser beam agar terowongan sesuai dengan rencana dan bertemu di tengah.